apalagi kalau di Bekasi ya, untuk membandingkan seperti itu sulit. Karena kan kita untuk mengajarkan huruf vokal aja ke anak, huruf vokal yang tadi A, I, U, E, O itu yang 7, itu juga membutuhkan waktu khusus. Makanya ketika kita mengajar, kalau saya kalau berbicara dengan misalnya tadi dahar untuk diri sendiri, tuang untuk yang lebih tua, misalnya seperti itu. Kalau misalnya untuk hewan itu beda lagi, misalnya ngalebok atau lolodok gitu. Ayah hiji kandang pinuku japati, japati keluar disada ngok-ngokan. Aku bisa bahasa Sunda karena bapak aku orang Sunda. Dikit lagunya itu doang, cuma 2 itu doang yang saya bisa. Tapi banyak sebenarnya ya. Banyak, apalagi kalau yang permainan. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka. Nah, kalau saya udah nyanyi itu berarti itu ada apa? Bukan ada setan, bukan. Itu film. Ini berarti saya lagi belajar bahasa Sunda. Nah, alhamdulillah banget ya. Hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol sama seorang guru bahasa Sunda. Assalamualaikum, Bu Nina. Waalaikumsalam. Wilujeng Sumpi. Alhamdulillah hartur nuhun. Kumaha damang? Pangesto sawalerna. Pangesto juga. Udah sampai situ aja ya. Karena kita tinggal di daerah yang Jawa Barat ya. Jawa Barat itu muatan lokal masuknya. Bu Nina ya. Muatan lokal untuk belajar bahasa Sunda. Walaupun banyak orang yang bukan berasal dari tanah Sunda, tapi harus bisa bahasa Sunda. Nah, itu yang kadang-kadang orang tua tuh, Bu Nina, yang agak-agak gimana gitu ya. Karena kita sehari-hari walaupun kita bagian dari Jawa Barat nih, kita di Kabupaten Bekasi, nggak ngomong bahasa Sunda. Bu Betul, Nina. memang ketika saya ditugaskan ngajar di Bekasi ini, begitu saya masuk di kelas, memang kan rata-rata semua siswa itu rata-rata bukan orang Sunda, dan mereka pun sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Memang kendala awalnya di situ, tapi ya tetap bagaimana, memang mulok itu wajib, ya mulok wajib, bahasa Sunda itu masuk mulok wajib, dan memang wajib diajarkan di setiap sekolah dari SD, SMP, bahkan SMA gitu. Untuk untuk saya sendiri tantangan, karena apa? Saya memang lulusan bahasa Sunda. Ketika mengajar di Bekasi, kita mengajarnya harus menyesuaikan dengan siswa. Makanya ada yang disebut dengan mengajar dengan boleh untuk Bekasi, Depok itu ada yang disebut dengan kategori D. Apa gitu. tuh Kategori D itu jadi mengajar bahasa Sunda boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bilingual istilahnya kalau di dalam kelas seperti itu. Jadi nggak melulu bahasa Sunda ya? Iya, karena memang kan kita objeknya siswanya juga memang tidak bisa berbahasa Sunda. Jadi kita otomatis mengajar pun menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Bahkan kalau misalnya di kita yang SMP ya, Bu, kalau di SMP itu kita kan ada MGMP tuh, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Sunda. Itu kita membuat buku khusus untuk wilayah Bekasi. Karena kalau misalnya menggunakan buku yang disediakan oleh misalnya dari provinsi atau misalnya yang Jawa Barat banget, kesulitan anak-anak di Bekasi untuk belajar bahasa Sunda. Seperti itu. Yang Jawa Barat banget tuh daerah Bandung, Garut, Priangan lah ya, Tasikmalaya, itu memang mereka menggunakan bahasa Sunda. Dan bahasa Sunda ini diajarkan sejak SD ya, Bu Nina ya? Iya, sejak SD. Dan Bu Nina guru SMP. Saya SMP. Nah, ini kan dari SD-nya aja kayaknya udah banyak yang ya gitu deh. Betul. SMP tantangannya gimana nih? Nah, gini ya. Kalau misalnya di SD itu kan anak-anak itu kadang saya tanya, kalau misalnya pas masuk mereka kelas 7, saya kan ngobrol dulu sama anak. Dulu diajarkan ini nggak sama bu gurunya? Dulu diajarkan ini nggak sama bu gurunya? Rata-rata anak itu kadang ada yang jawab diajarkan Bu, tapi lupa.
ada yang malah tidak diajarkan, Bu. Kenapa seperti itu? Karena gurunya itu kebanyakan bukan lulusan bahasa Sunda, hanya berlatar belakang orang Sunda, gitu. Betul. Terus buku yang digunakan di SD itu biasanya buku yang priangan, makanya anak-anak agak kesulitan. Bahkan orang tua pun kalau ada PR kan pasti nyari kemana-mana itu untuk mengerjakan PR bahasa Sunda itu. Seperti itu. Nah, makanya kalau di SMP itu ada MGMP, jadi di situ kita kan musyawarah nih materinya seperti ini disesuaikan dengan kultur Bekasi seperti apa sih, bahasa Sunda yang digunakan di Bekasi seperti apa, disesuaikan gitu. Buku yang digunakan pun yang membuat MGMP kalau untuk SMP gitu. Nah kalau untuk SD kalau saya lihat-lihat kebanyakan menggunakan buku yang masih priangan, jadi berat. Sunda pisan. Iya, Sunda pisan yang diajarkannya itu yang anak-anakan, anak berit, anak hayam gitu kan sedikit sulit ya. Tapi kalau di SMP ketika saya bertanya ke anak-anak, gimana lebih sulit di SD apa di SMP? Lebih sulit di SD, Bu, belajarnya gitu. Kalau di SMP karena kita dampingin, bukunya pun buku yang dibuat itu tidak hanya berbahasa Sunda tapi ada bahasa Indonesianya, ada terjemahannya, ada kamus kecilnya. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Enak dong. Iya, mempermudah siswa karena apa? Kita ini mengajarkan ke anak, intinya mengenalkan lah ya, karena kan kalau mengajarkan agak sulit karena memang basicnya anak-anak itu kan orang tuanya juga bukan orang Sunda. Nah, jadi kita menarik perhatian dulu lah dengan hal yang mudah dulu, jangan bahasa Sunda itu sulit, Bu. Selalu begitu kan di awal. Tapi kita menarik dulu, ayo belajar bahasa Sunda itu mudah, seperti itu. Kita ajarkan mulai dari huruf vokal, karena yang membedakan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia terutama itu di huruf vokalnya. Kalau huruf vokal bahasa Indonesia kan ada 5. Kalau huruf vokal bahasa Sunda itu ada 7. Ada pembedanya. Yaitu kalau di bahasa Sunda itu ada E-nya beda ya. E-nya yang ada tanda petik di atasnya sama ada E. Nah itu kalau saya ketika ngajar itu pas awal di kelas 7 itu selalu itu dulu aja. Yang biar anak paham itu dulu cara membacanya seperti apa gitu. Punten. Nah, punten itu bukan Oh gitu. Biasa. Punten. Punten. Kan ada 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 gitu. Itu yang kalau bahasa susah Sunda. untuk dibedakan. Gitu. Saya sama semua. Dan orang Sunda tuh nggak bisa ngomong P. Nah, betul. Kelemahannya suka dibilang bisa gitu. Ya, F selalu dibilangnya P. F. P. Iya. Namanya Perry. Iya. Katy Perry. Nah, ini kayaknya lebih nyaman yang SMP. Kalau yang SD kayaknya masih sulit ya. Nah, karena itu. tadi Bu Nina bilang kali ya, gurunya adalah bukan di SMP pun sekarang masih bisa dihitung jari lah yang guru lulusan asli bahasa Sunda. Rata-rata berlatar belakang Sunda saja, misalnya orang Sunda gitu. Tapi kalau di SMP itu ininya MGMP-nya berjalan. Nah, kalau di SMP itu kan beda, bukan di SD itu bukan MGMP, tapi KKG. Kelompok kerja guru. Nah, itu musyawarahnya saya kurang tahu sih musyawarah untuk KKG ya, tapi kalau bahasa Sunda di SMP selalu permasalahannya dibahas di MGMP. Jadi misalnya kekurangannya nih, kalau misalnya saya punya cara ngajar materi ini, untuk materi ini saya punya metodenya, nanti dibedah di MGMP, di-share gitu. Jadi komunikasinya lebih mudah karena kita punya wadah gitu. Kalau untuk SD saya kurang paham KKG-nya seperti apa, tapi ada KKG. Cuman kalau lihat-lihat bukunya yang biasanya dipakai itu lebih ke priangan, makanya agak sulit gitu. Itu bahasa Sunda aja ternyata nggak cuman bahasa Sunda gitu, tapi ada aksennya, ada priangan, ada ya mungkin yang Bogor lain lagi, Sundanya agak katanya kasar ya. Di sini pun kan kalau di Bekasi juga menggunakan bahasa Sundanya bukan bahasa Sunda yang halus, bahasa Sunda yang kasar di sini. Kayak misalnya di daerah-daerah di sini ya yang menggunakan bahasa Sunda itu bahasa Sundanya bahasa Sunda yang bukan yang halus gitu. Bu Nina sendiri ngajar di mana, Bu Nina? Saya di SMP 8 Cibitung. Oh, SMP Negeri 8 Cibitung ya. Ini sudah lama mengajar bahasa Sunda? Mengajar bahasa Sunda itu sudah dari 2009.
Wow, udah lama. Tapi memang tadi kalau Bu Nina bilang latar belakangnya pendidikan Sunda, bahasa Sunda. Iya, betul. Oh. Jadi kalau kita itu kadang dibilangnya manusia langka ya, karena memang jurusannya memang orang Bekasi itu jarang yang kuliah ke Bandung, misalnya mengambil jurusan bahasa Sunda jarang, gitu. Jadi yang mengajar di sini pun yang berbahasa Sunda rata-rata orang daerah yang memang merantau ke sini, terus bekerja di sini, diangkat di sini seperti itu. Ngajar bahasa Sunda. Dulu di mana kuliah? Kalau saya tahunya adanya sastra Sunda di Unpad. Itu sastra Sunda. Kalau saya dari pendidikan bahasa daerah dari UPI. Oh, ada jurusannya. Ada kependidikan. Iya. Tapi pasti jarang peminat tuh. Banyak. Dulu aja saya udah lama itu dua kelas, ada 2 kelas, ada 80 seangkatan. Berarti kalau jurusan bahasa dia belajar tentang tata bahasanya. Kalau sastra kan dalam karya sastra. Ternyata ada tata bahasa dalam Sunda samakah seperti bahasa Indonesia atau beda? Sama sebenarnya, kalaupun kilas balik ke dulu zaman saya kuliah ya, sebenarnya jurusan bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia itu mata kuliahnya itu sama, hanya bahasa pengantarnya saja yang berbeda. Oh gitu. Mata kuliahnya misalnya kan ada mata kuliah membaca, menulis, keterampilan berbahasa itu ya. Sama. Cuman kita bahasa pengantarnya bahasa Sunda gitu. Kalau untuk literaturnya sama aja menggunakan dengan bahasa Indonesia itu sama gitu. Jadi kalau di dalam bahasa tuh punya ciri khas keunikannya sendiri-sendiri ya. Kayak saya ngajar bahasa Turki, dia tidak SPOK ya, subjek predikat keterangan objek keterangan. Kalau ini SOKP kalau bahasa Turki itu predikatnya ada di belakang. Nah, kalau bahasa Sunda apakah juga sama? Kalau bahasa Sunda sama dengan bahasa Indonesia, hampir sama. Subjek, predikat, objek, keterangan, sama. Begitu. Ada subjeknya ada berapa? Sayanya ada 1. Kalau di bahasa Sunda kan abdi. Tergantung orang yang diajak berbicara. Itu kalau di bahasa Sunda. Jadi ada yang disebut juga undak usuk bahasa Sunda. Undak bahasa usuk. Iya. Jadi misalnya yang diajak ngobrol sama kita itu misalnya usianya di bawah kita, atau misalnya sepantaran, atau yang di atas kita. Dari kata makan aja, kalau saya untuk menarik misalnya di kelas untuk menarik perhatian anak, kalau di bahasa Indonesia makan itu makan aja kan, tidak ada yang lain. Kalau di bahasa Sunda tidak, ada dahar, ada tuang, ada ngalebok, lolodok, itu. Kulem, enggak itu tidur. Sama tidur pun ada sare, ada apa? Kulem untuk orang lain kan, pun bapak abdi mah tos kulem, abdi bade sare, begitu kan. Jadi untuk yang lebih tua seperti apa, untuk diri sendiri seperti apa, begitu beda. Ada undak usuknya, ada tahapan-tahapan seperti itu. Bahasa Sunda itu termasuk bahasa gender nggak sih? Enggak. Bahasa, yang mungkin ada kalau yang ini khusus untuk perempuan, ada laki-laki gitu. Kalau itu sih enggak, cuman itu aja sopan santun. Iya, sopan santun. Berarti bahasa sopan santun. Betul, undak usuk. Jadi undak usuk tata bahasa, jadi tahapan-tahapan penggunaan bahasanya seperti itu. Ternyata itu ya keunikannya setiap bahasa memang punya keunikannya masing-masing, dan termasuk juga bahasa Sunda yang lain daerah. Tapi ternyata itu bukan hanya lain daerah aja, tapi juga keperuntukannya untuk siapa ya? Betul. Nah, bahasa Sunda pun misalnya begini, di daerah Garut menggunakan bahasa itu, misalnya artinya apa, di daerah lain juga bisa beda arti. Begitu. Contoh, dulu saya lagi penelitian bahasa ke Kuningan ya. Kata goblok, di sini kan kata goblok itu satu yang kasar ya, gitu kan. Ternyata di Kuningan goblok itu ada mengandung arti lain. Oh ya. Ternyata kalau di Kuningan, kalau di daerah saya sendiri, kalau di Garut nih, goblok itu bisa diartikan kata-kata yang kasar, misal goblok, kamu goblok gitu, atau anjeun goblok gitu kan. Ada lagi kalau di Garut itu goblok itu longgar. Bajuna gogoblogan. Nah, longgar, ya kan? Nah, kalau di Kuningan ternyata goblok itu bisa mengandung arti tuli. Iya, seperti itu. Itu kan bahasa wewengkon atau bahasa daerah tertentu.
Wewengkon namanya. Iya, wewengkon khusus. Oh, yang berdasarkan daerah Iya, tadi ya. betul. Itu goblok kayak itu ternyata. Iya. Bahkan dulu sempet nih, saya bercandain dosen tuh pas lagi penelitian. Habis penelitian kan kita berkunjung ke kampung-kampung gitu, membandingkan kata-kata. Nah, pas kita lagi rehat nih di satu rumah, saya panggil dosennya tuh, Pak, si bapaknya tuh nggak dengar. Lah saya gini, si bapak goblok gitu. Kamu saya kasih D kamu. Kata dosennya gimana? Nin, untung bilang gobloknya di Kuningan. Coba lah Nina bilang gobloknya di Bandung, Bapak ngambek. Nah, seperti itu. Karena kan itu bahasa Kuningan, wewengkon goblok itu artinya tuli. Gitu. Goblok. Iya. Itulah Dapat ilmu baru aku. Iya. Selain kata goblok yang berdasarkan wewengkon itu apa lagi? Apa ya, kalau pengucapan biasanya. Kan ada yang bilang sendal itu sendal. Ada bilang sendal itu senal. Ada kan? D-nya hilang. Ya, nah itu juga termasuk wilayah itu, misal wewengkon juga. Ada misalnya di wilayah ini bilangnya sendal itu ada D-nya sendal. Tapi kalau di lain daerah manggilnya senal. Ada yang seperti itu. Pengucapan, dalam pengucapan. Tapi itu masuk nggak dalam itu kurikulum bahasa Sunda yang Bu Nina pelajari? Kalau untuk SMP mah tidak dipelajari. Tapi kalau untuk kita penelitian bahasa ada. Gitu. Kalau untuk, apalagi kalau di Bekasi ya, untuk membandingkan seperti itu sulit. Karena kan kita untuk mengajarkan huruf vokal aja ke anak, huruf vokal yang tadi A, I, U, E, O itu yang 7, itu juga membutuhkan waktu khusus. Makanya ketika kita mengajar, kalau saya sendiri, misalnya nih ada pelajaran itu, kalau sekarang kan ada kaulinan barudak. Nah, permainan anak-anak. Nah, saya selalu menyisipkan di situ, ayo kita bikin video misalnya kaulinan barudak yang suka kamu mainkan. Misalnya apa? Bu, kalau di sini kan kucing-kucingan. Bu, ada nggak di Sunda kucing-kucingan? Ada. Apa Bu namanya? Ucing-ucingan. Nah, ayo kita di situ masukkan juga ada nyanyiannya. Terus ada kita anak tuh disuruh percakapannya gitu. Tapi mereka praktek sendiri. Lalu mereka membuat video terus mereka upload di TikTok, YouTube, ya di TikTok atau di IG gitu. Mereka lebih seneng dengan seperti itu. Tapi kita mengajarkan juga bahasanya di situ, ada di nyanyian, oray-orayan atau cincang keling. Oh, ada mainannya cincang keling. Itu kan kalau di Sunda mah biasanya kalau mau main ucing-ucingan itu pakai cincang keling manuk cingkleng cindeten loska kolong. Nah, kalau di sini hompipah ya. Iya. Gunting batu kertas. Nah, iya betul. Itu cincang keling ya. Ada juga tokecangan, tokecang balagendil tos. Bukan yang gini-gini ya itu. Nah, bisa aja yang dipakai yang mana. Atau permainan anak-anak itu kan banyak ya yang identik. Kalau permainan anak-anak itu kalau di Sunda itu selalu ada nyanyiannya. Mungkin ingat yang permainan apa tuh yang oray-orayan tuh kan ada nyanyiannya. Ular naga panjangnya. Nah, kalau di sini kan ular naga panjang. Oray-orayan kalau di Sunda kalau ya. Di Sunda oray-orayan. Ini sebenarnya menarik loh perbincangan bahasa Sunda ini. Ternyata jarang ada orang yang concern terhadap masalah bahasa, terutama bahasa Sunda, karena kita tinggal di Bekasi harus belajar bahasa Sunda dan itu dipelajari dengan terpaksa. Tapi bagaimanakah untuk bisa nggak terpaksa lagi, tapi ini bisa jadi suatu daya tarik untuk anak-anak ini? Kita akan bincang-bincang lagi setelah yang berikut ini. Ya pemirsa Daka TV, kembali lagi bersama saya Yolanda Mayanti dan kita lagi berbincang tentang bahasa. Ada fakta yang menarik karena beberapa waktu lalu ada pengumuman dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bulan Maret tahun ini ya. Ternyata di Indonesia ini ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang telah punah. Nah, kebanyakan memang ini ada di daerah Maluku, kemudian daerah Papua ya.
yang punah. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya memiliki 718 bahasa daerah. Dan data pada tahun 2019, 11 diantaranya punah kalau di 2019 ya. Dan ternyata di 2024 pun masih sama. Walaupun sebenarnya saya pernah baca ada setiap hari itu ada beberapa bahasa yang punah di Papua. Karena kebijakan yang harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Itu jadi kebanyakan mereka meninggalkan bahasanya, bahasa daerahnya, akhirnya mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasanya tidak ada lagi penuturnya. Nah, ini yang mungkin salah satu dikhawatirkan oleh orang-orang Jawa Barat ya. Betul. Karena bahasa sudah mulai mungkin bisa jadi ditinggalkan sama seperti Papua, walaupun sebenarnya penuturnya banyak karena ada 36 juta warga Jawa Barat ya yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, ini kalau Bu Nina sendiri melihat penting nggak sih belajar bahasa Sunda di wilayah yang penuturnya bukan bahasa Sunda tadi? Penting kalau misalnya kita melihat wilayah Bekasi ini masih masuk ke Jawa Barat, terus ada kebijakan bahwa mulok itu wajib diajarkan di daerah Bekasi, sangat penting. Salah satunya yaitu untuk melestarikan. Karena kan kalaupun misalnya kalau tidak ada yang memakai, segala sesuatu juga kan pasti nanti akhirnya akan punah. Begitu. Nah, untuk mengajarkan ini itu salah satunya untuk membuat bahasa Sunda ini tetap dikenal, minimal dikenal. Walaupun misalnya untuk menggunakan bahasa Sundanya itu sendiri, anak-anak di sini tidak untuk sehari-hari, gitu. Tapi minimal mereka mengenal bahwa ada bahasa daerah. Makanya ada peringatan bahasa ibu sedunia. Di setiap sekolah biasanya kalau peringatan bahasa ibu itu diadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan bahasa. Seperti itu. Bahasa ini memang kayaknya agak gimana gitu ya, karena Indonesia tuh punya banyak bahasa. Bayangkan di satu Jawa Barat aja tadi wewengkon itu aja bisa beda-beda, di Bogor lain, di mana. Kalau dulu Banten masih jadi bagian Jawa Barat juga lain lagi tuh di Banten ya. Dan di Bekasi juga kan, di Kabupaten Bekasi khususnya itu ada di daerah ini, wilayah ini punya 3 bahasa yang digunakan kan, tidak hanya bahasa Sunda, ada bahasa Sunda yang mungkin agak kasar, bahasa Bekasi, ada bahasa Indramayu katanya, kemudian satu lagi ada apa gitu saya lupa. Ya itu ternyata banyak gitu bahasa. Dan tantangannya Bu Nina ini gimana caranya agar bahasa Sunda ini disenangi oleh anak-anak? Jadi ketika kita di dalam kelas, karena saya fokusnya mengajar di kelas ya, jadi mencoba mengajak atau menarik minat anak untuk belajar bahasa Sunda itu dengan sikap awal dari sikap kita yang tidak terlalu kaku. Ya, tidak kaku, karena memang kita menarik dulu biar anak itu merasa senang. Jadi ketika kita hadir di kelas itu diharapkan walaupun misalnya cuman di kelas pun mereka itu tidak terlalu ke materi, misalnya ya materinya tidak terlalu paham, tapi minimal kan kenal. Kalau misalnya kita lagi belajar nih di bahasa Sunda tuh ada istilah, di bahasa Indonesia itu ada istilah imbuhan. Di bahasa Sunda pun ada istilah imbuhan dengan kata lain, yaitu rarangke. Nah, di awal saya biasanya menarik minat anak untuk mau belajar berbahasa Sunda. Mereka biar sregep ya istilahnya, ketika kalau misalnya kita lagi di kelas itu, kita awalnya membuat misalnya kata-kata yang tadi dari huruf vokal itu, kita pergunakan huruf vokal E, huruf vokal E, dan huruf vokal E dalam bentuk kata-kata. Saya suruh mereka baca. Dan sebenarnya itu tidak mudah kalau untuk yang memang bukan bahasa tutur ya. Jadi misalnya dari kata dari kata meja itu kan E-nya ada. Kalau kata emak itu kan tidak pakai tanda tuh E. Nah, kita perkenalkan begini loh, belajar bahasa Sunda itu sebenarnya lebih mudah daripada belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau bahasa Sunda belajarnya itu apa yang ditulis itu yang dibaca. Bahasa fonetik. Nah, kalau bahasa Inggris kan ayo kita lihat, misalnya saya nulis misalnya host di papan tulis. Ini huruf apa H, ini huruf apa O, ini U, ini S, ini E, dibacanya apa? Host. Kan? Coba kalau bahasa Sunda mah ada tandanya itu dibacanya tetap
Jadi kita bandingkan misalnya kata peyem, meser, peyem, ti, ci, cahem. Nah, itu kan anak belajar tuh, ya, belajar membaca itu. Iya. Ada lagi saya diajarkan nih sama pengurus MGMP, Pak Dedang Jem namanya. Dia mengajarkan nih, coba tulis ini di papan tulis, ntar anak suruh baca. Kalimatnya itu seperti ini, jeger, dijeger, jeger. Kalau dari bentuk tulisan mirip kan? Sama. Anak-anak membacanya itu agak, oh Bu saya belum bisa Bu saya udah bisa Bu. Mereka excited gitu ketika kita ajarkan itu. Di awal saya selalu mengajarkan itu. Mereka senang untuk itu, untuk maju, untuk apa, untuk mencoba. Itu triknya. Jadi ayolah belajar bahasa Sunda itu tidak semudah yang tidak sesulit yang kalian pikirkan. Gitu. Saya tulis itu pada seneng diajak begitu. Terus kita mengajarnya kadang dengan nyanyian gitu, menarik anak seperti itu. Terus kalau misalnya untuk kadang saya ajak nih ke depan, ayo baca misalnya cuma satu atau dua baris hanya untuk mengenal yang mana seperti itu. Mereka senang seperti itu, atau misalnya menggunakan kertas-kertas yang saya potong-potong gitu, nanti dikasih terus mereka merangkai gitu. Ada kata-kata di situ lagi dirangkai kata-katanya gitu. Ternyata bisa macam-macam sama seperti bahasa lain sebenarnya. Bagaimana cara gurunya ini menerangkan atau mengajak anak-anak itu untuk ikut terlibat. Tapi yang saya tahu kalau yang di SD ya, karena anak saya SD bahasa Sunda dan saya suka bingung gitu. Itu tidak ada yang seperti Bu Nina ceritakan tadi. Gimana caranya anak-anak itu tertarik? Jadi cuma mohon maaf didiktekan gitu. Nanti kalau nggak tahu artinya dikasih tahu artinya ini, tapi tidak dikasih tahu kalau ini tuh bisa menyenangkan gitu loh. Jadi mungkin kalau untuk guru SD itu keterbatasannya karena biasanya diajarnya sama guru kelas. Nah, itu keterbatasan waktu biasanya gitu. Jadi gurunya kurang memberikan pemahaman ke anak seperti apa, waktunya yang kurang. Biasanya kendala di guru SD itu seperti itu. Kalau kita di SMP kan kita 2 jam pelajaran ya. Seminggu tuh. Seminggu tuh 2 jam pelajaran. Jadi kalau saya ketemu dengan murid itu untuk satu kelas berarti seminggu tuh cuma sekali. Karena beda dengan bahasa Indonesia ya. Bisa 2 kali. Bahasa Sunda itu cuma sekali. Bahkan di kurikulum Merdeka itu bahasa Sunda itu cuma 1 jam pelajaran. Itu lebih berat lagi tantangannya untuk gurunya itu, untuk mengajarkan bahasa Sunda yang misalnya materinya ini tapi satu pertemuan itu hanya 1 jam pelajaran gitu. Jadi harus pandai gurunya mengolah membuat media pembelajaran, bagaimana caranya menarik minat anak, itu lebih lebih berat lagi kalau hanya 1 jam pelajaran. Ya Bu Nina, kalau orang belajar bahasa itu harus menguasai 4 keterampilan berbahasa kan. Mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Ini yang paling sulit diajarkan ke anak-anak ini yang mana kalau bahasa Sunda? Kalau bahasa Sunda ya mulai dari membaca pun memang agak ya itu kan karena tadi perbedaan huruf vokal. Itu kan itu sudah agak sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita tekuni terus kita banyak sih anak-anak yang berminat, yang sangat semangat sekali untuk belajar bahasa Sunda. Bahkan saya selalu menemukan itu di dalam kelas itu biasanya yang bagus dalam bahasa Sunda itu memang anak yang bukan berlatar belakang Sunda. Malah dulu saya waktu ngajar di sekolah lain itu yang bagus-bagus di bahasa Sunda itu malah orang-orang Batak. Karena mungkin mereka atas kepenasaranan kali ya. Jadi bagus E-nya ya. Agak kan, mirip-mirip kali. Bagus mereka dalam mengerjakan apa gitu. Bagus untuk anak-anak gitu. Bahkan kalau untuk yang anak-anak di Sunda ada beberapa juga, tapi kadang yang malah lebih bagus itu orang-orang yang baru mengenal gitu. Karena mungkin mereka baru, saya seneng, mungkin begitu mungkin. Iya. Sekarang ini kecanggihan teknologi Bu Nina. Kadang-kadang kalau punya PR gampang banget kalau bahasa Sunda nggak ngerti artinya, pakai Google Lens. Nah, iya, pakai Google Lens. Itu pribadi soalnya. Saya juga ngajar bahasa, kebanyakan suka begitu, nggak tahu artinya. Nah itu kalau ada yang begitu gimana tuh Bu Nina? Langsung bisa kita ketahui itu kalau dari Google. Karena apa? Menerjemahkan menggunakan
Google dengan keterjemahan kita misalnya per kata itu beda Jauh asal. banget, jauh Contoh banget. ya, contoh kata tahun dalam bahasa Indonesia, di bahasa Sunda pun kan pakainya tahun. Kalau bahasa Indonesia mungkin pakai H ya, tahun. Ini Nah tahun. kalau di bahasa Sunda kan tahun. Tapi kalau menggunakan terjemahan Google menjadi warsih. Dan orang Sunda pun jarang yang bilang warsih. Abdi lahir warsih 2000. Tidak ada yang bilang Warsih begitu. itu artinya tahun. Nah iya. Itu. Iya. Jadi langsung bisa pas kita baca misalnya disuruh menerjemahkan anak ya, misalnya satu paragraf yang menggunakan Google Translate itu langsung kita tahu. Oh, ini mau menggunakan Google Translate iya. karena bahasanya Jadi pun. jangan macam-macam semua guru ya. Tidak hanya bahasa Sunda, semua bahasa kalau pakai Betul. Google Translate ketahuan karena aneh. Iya. Secara tata bahasa aneh. Betul. Arti juga aneh gitu ya. Jadi jangan percaya sama Google, percaya Makanya sama saya- Bu guru aja. saya selalu mengajarkan begini, mending diterjemahkan per kata. Kalau misalnya tidak bisa, kan ada kamus ya, kamus bahasa Sunda kan ada. Ntar menggunakan kamus. Kalau misalnya kesulitan pun ada Bu Nina, boleh tanya ke Bu Nina langsung. Kalau misalnya sudah di rumah, mau bertanya pun boleh, bisa lewat WA, saya layani kalau untuk belajar gitu kan. Selalu Jadi begitu. saya harus nyimpen nomor Bu Nina biar kalau ada belajar bahasa Sunda Bu Nina kerjain dong gitu. Ya, belajar bahasa itu memang menarik ya karena setiap bahasa punya keunikannya masing-masing. Jadi cuma huruf vokalnya aja bedanya tuh. Yang berbeda dari untuk pelafalan memang di huruf vokal tuh sangat berbeda. Kalau tadi bahasa Indonesia itu ada 5, kalau bahasa Sunda kan ada 7. Kalau konsonan ada F-nya hilang atau X-nya hilang. Nah, gitu. ada itu di bahasa Sunda itu tidak ada huruf apa ya? Saya lupa. X, Y, Iya, Z? X jarang digunakan karena itu kan bahasa dari serapan kan, banyaknya serapan baru digunakan seperti itu. Jadi enggak 26 ya. Iya, betul. Kalaupun ada yang hilang ada penggantinya gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya di bahasa Sunda itu begini, kalau misalnya kayak huruf apa namanya? Ada imbuhan kan kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu namanya rarangken. Kalau misalnya rarangken ini tuh tidak bisa misalnya apa ya contoh katanya. Jadi seperti tadinya M tapi jadi berubah gitu ketika bertemu dengan salah satu apa namanya itu imbuhan seperti itu. Ada yang seperti itu. Tadi undak usuk Iya, ya, undak itu usuk. yang sudah jarang sekali digunakan itu. Iya. Apa yang bagaimana? Kalau untuk undak usuk mungkin salah satu kesulitannya yaitu ya apa namanya sudah jarang tapi kalau misalnya di daerah perkampungan seperti di Garut mah masih digunakan, tapi kalau di sini mah kan anak-anak pun baru mengetahui bahwa ada undak usuk, bahwa kalau ngomong dengan orang tua seperti apa, dengan teman seperti apa, dengan usia di bawah seperti apa, sebenarnya tidak terlalu ditekankan ke anak di sini mah untuk tahu undak usuk seperti ini, hanya memperkenalkan saja, tapi tidak untuk misalnya mereka tuh harus paham, harus mengerti, tidak. Kita hanya mengenalkan di bahasa Sunda itu ada undak usuk begitu. Kalau bahasanya ini kalau berbicara dengan misalnya tadi dahar untuk diri sendiri, tuang untuk yang lebih tua, misalnya seperti itu. Kalau misalnya untuk hewan itu beda lagi, misalnya ngalebok atau lolodok gitu. Itu seperti itu. Kesar banget. Mantong sih ya. Kemarin ada sempat juga bahasan tentang kata aing di sosial media, tapi nanti kita bahasnya setelah yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama Bu Nina, guru SMP Negeri 8 Cibitung, guru bahasa Sunda. Kita masih berbincang dengan Ibu Nina, guru bahasa Sunda
kita masih ngobrolin bagaimana belajar bahasa Sunda yang menyenangkan ya. Ternyata bahasa Sunda itu bukan hanya dipelajari di sekolah, tapi sudah mulai menjadi bahasa gaul, Bu Nina. Bahasa gaul yang salah kaprah sebenarnya ya. Ini kata penggunaan tadi saya sebelum closing ada kata aing. Ini aing itu artinya adalah saya. Dalam bahasa Sunda tadi ada 3. Iya. Abdi, kuring. oh kuring. Kalau orang? Bisa juga. Urang. Jadi banyak dong. Banyak. Aing. Nah, aing ini kan kalau sekarang pakai bahasa yang gaul gitu, ada aing-aingnya di dalamnya. Tapi sebenarnya penggunaannya gimana, Bu Nina? Ya kalau aing itu sebenarnya kayak sedikit membanggakan diri. Kalau ngomong aing itu, aing membanggakan diri atau juga sedikit egois ya. Kalau kata nu aing gitu. Ada sedikit Persip apa namanya? nu aing. Iya, kebanggaan di situ kan. Nah, tapi sekarang kan banyak yang menggunakan untuk percakapan sehari-hari itu dengan kata aing. Padahal sebenarnya itu kan kasar. Gitu. Lah yang lebih bagus kan dengan abdi gitu atau abi. Ada kan ada abdi, ada abi gitu. Abdi mah bade ka warung heula kan nggak aing mah rek ka warung heula kan itu mah udah kayak ngajak berantem gitu, ngajak gelut gitu aing. Seperti aing, itu. Ya. Jadi sekarang anak sekarang banyak yang ngomong aing gitu untuk menandakan mungkin kata ganti dari gue. Iya, betul. Jadi pakai aing ya. Tapi sebenarnya sebuah kemajuan dong ya. Udah mulai ada yang tertarik dikenal bahasa Sunda. Tapi salah. Gitu. Mungkin karena keterbatasan pemahaman seperti itu, nggak tahu artinya aing itu kasar mungkin gitu, jadi mereka menggunakan ya suka-suka gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya keundak usuk bahasa itu aing itu ya memang kasar gitu. Dan itu biasanya dipergunakan ketika seseorang dalam posisi marah atau emosi. Mau aing, dong siap aing. Nah itu. Sia juga termasuk ya. Betul. Termasuk. Sia itu kamu. Iya. Kasar. Ngajak berantem. Iya. Kan halusnya anjeun, salira gitu. Bu Nina sendiri kan penutur bahasa Sunda ya, tentunya nggak kesulitan lah. Yeah. Nah ini biasanya tadi kan kayak saya bilang, saya kalau ada PR Google Lens, Google, pokoknya semuanya yang bisa dimanfaatkan dari digital tuh. Nah ini kan berarti ada saingan guru. Ya, ini kalau Bu Nina sendiri menyikapinya gimana? Kan orang tua pasti sama langkahnya sama yang seperti saya lakukan. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya, itu sah-sah saja ya, karena setiap orang akan mempunyai cara tersendiri. Tapi terlepas dari itu kan harus tahu juga mana yang benar dan yang salah. Seperti tadi kan orang Sunda pun mengatakan tahun ya tetap tahun, tidak menjadi warsi. Gitu, itu hal yang harus dipahami. Tidak semua yang dari Google itu betul. Itu lebih baik kan kalau saya gini, mengajarkan ke anak. Saya guru yang tidak sering memberikan tugas ke anak, apalagi PR misal saya tidak seperti itu. Kalau ke anak-anak paling yang tidak selesai di sekolah dilanjutkan di rumah, berarti kan sisa ya. Nah nanti di rumah tanya ke yang samping kanan kiri rumah, kan biasanya ada orang Sunda. Kalau tidak ada berarti ditanya di seputar sekolah. Di sekolah pun kan ada yang orang Sunda, seperti itu. Lebih menyarankan itu daripada misalnya ke Google. Kalau misalnya mentok-mentoknya di Google, ya mau nggak mau ya kita tetap kita terima sebagai guru. Cuman kan kita kasih masukan lagi ke anak, nih yang seperti ini tuh kurang tepat, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau nanya ke orang Sundanya juga kadang-kadang orang Sundanya juga nggak tahu. Karena mungkin ada tata bahasa yang beda. Yang tadi yang kata bahasa wewengkon itu biasanya kan beda tiap daerah penggunaannya. Ada yang berbeda seperti itu, ada yang memang orang Sundanya memang sudah tidak menggunakan bahasa Sunda atau misalnya lupa bahasanya, seperti itu. Agak sulit juga mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya seputar PR atau apa, seperti itu. Tapi bahasa Sunda sendiri ada imbuhan-imbuhannya sama dengan bahasa Indonesia ya? Ada imbuhan di bahasa Sunda, ada imbuhan misalnya ada awalandi, ada akhiran, sama ada sisipan. Kalau di bahasa Sunda namanya ada rarangken hareup, rarangken tukang. Rarangken tukang itu akhiran. Kalau sisipan di bahasa Sunda itu namanya rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang. Oh, gampang banget ya. Iya, Hareup, tengah, tukang. Kalau bahasa Indonesia kan ada
awalan, akhiran, yang di tengah sisipan namanya. Kalau bahasa Sunda rarangken hareup, rarangken tengah, rarangken tukang. Gampang di ini. Tapi ada nggak kayak mungkin bahasa Indonesia kayaknya sama aja kalau bahasa Indonesia. Keterangan waktu, past tense, future atau yang seperti itu. Paling bahasa Sunda itu misalnya kayak tadi, nembe. Oh, sama bahasa Indonesia ya? Iya. Nggak ada tiba-tiba berubah jadi apa kata kerjanya gitu. Enggak. Jadi dia cuma berdasarkan benar-benar bahasa sopan santun. Betul. Yang secara tata bahasa sama dengan bahasa Indonesia, nggak ada keterangan waktu yang maksudnya past tense atau future atau present tense itu nggak ada ya sama sekali ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kesulitan berbahasa Sunda, ada DPR bahasa Sunda, bisa tanya ke orang yang Sunda ya, atau tanya Bu Nina, ada nomor teleponnya. Oh bisa banjir WA nanti Bu Nina ya kalau. Nah Bu Nina kalau ada nggak mungkin muridnya Bu Nina yang sampai kalau dulu saya belajar bahasa Jerman itu karena guru saya yang nyuruh kamu ini berbakat dalam bahasa Jerman. Ada nggak murid Bu Nina yang sampai dikasih motivasi untuk belajar bahasa Sunda? Ada, ketika kita ada salah satu tuntutan ya, tuntutan itu ketika ada lomba. Oh, ada lombanya, ada festival tunas bahasa ibu. Ada tingkat kabupaten, awalnya misalnya di tingkat rayon dulu ya, rayon, kabupaten, provinsi. Biasanya bulan apa tuh? Nah, itu Oktober biasanya sekitar bulan Oktober. Bahasa ya? Ya, Oktober. Nah, kemarin kebetulan SMP 8 itu mengirimkan 2 orang ke tingkat provinsi. Widih, keren. Iya, karena kemarin kan di tingkat kabupaten juara 1 tuh, sajak, maca sajak, ya. Ada Ananda Mejal sama Ananda Bianca. Kemarin saya antar ke Garut karena kemarin kebetulan yang jadi tuan rumahnya Garut. Tahun sebelumnya pernah di Pangandaran. Nah, tahun ini yang 2024 ini tuan rumahnya Garut. Kita berangkat ke sana ikut lomba tingkat provinsi. Nah, untuk anak-anak yang punya kelihatan punya bakat khusus atau misalnya masih anaknya bisa kita arahkan, bisa kita ajak, nah itu kita bina untuk mengikuti lomba itu. Gitu, ada khusus. Misalnya kita membina karena ada 7 mata lomba itu putra putri, berarti kita membina 14 orang. Gitu, 14 orang, dan itu kita pilih. Kita jaring dari setiap kelas, kan suka kelihatan tuh anak yang berbakat, ya ayo kita belajar, ayo. Gitu. Gitu. Dia kemarin menang ya SMP 8 ya? Iya, untuk tingkat kabupaten. Tapi kalau untuk tingkat provinsi kita belum beruntung karena belum kita beruntung. bukan ya. Tapi udah bagus. Prestasi ada dari Kabupaten Bekasi kemarin dapat walaupun juara harapan dari lomba kalau istilah sekarang mah stand up. Kalau dalam bahasa Sunda mah borangan. Borangan itu ngabodor sorangan. Oh, nah, stand keren up ya orang Sunda. Iya. Dia punya, jadi itu udah lama ya memang ya? Udah. Salah satu kebudayaan seni Sunda. Iya, karena kan yang dilombakan itu ada maca sajak, ada kalau nyanyian itu nembang pupuh, terus ada menulis cerpen, ada aksara Sunda. Apa tuh aksara Sunda? Aksara Sunda ada khusus aksara Sunda, beda dengan Hana Caraka. Iya, Hana Caraka. Cara nulisnya. Iya. Tapi kan nggak diajarin di sekolah. Oh, untuk sekarang ada di kelas 7 semester 2. Gitu, tapi tidak terlalu diperdalam ya kalau di sini. Tapi kalau untuk lomba kita bisa menjaring dari anak-anak pada seneng belajar begitu, kan mirip tulisan kanji ya. Iya, kayak Korea Thailand begitu. Kalau di Jogja masih nama jalan pakai itu, tapi di Sunda di mana pakai? Kalau di Sunda sih ada beberapa, mungkin di beberapa wilayah ada, seperti di Purwakarta kan ada ya? Oh iya, Purwakarta, karena bupatinya dulu Ciamis ya. ada gitu. Kalau di Garut sendiri kayaknya enggak ada ya. Bekas siapa lagi? Yang ada bahasa Korea sama Jepang. Ya ternyata ada ininya juga ya, lombanya. Betul. Tapi ada. dalam kurikulumnya itu ada nggak sih belajar juga tentang seni Sunda? Kalau untuk seni ada di kurikulum itu ada mempelajari kawih. Kalau kawih itu kan kawih yang biasa tuh, contoh lagu yang lagi kemarin populer tuh Jang.
Jang hirup teh teu gampang. Nah, populer banget kan kemarin. Oh iya. Aku kok rooming ya. Aku tanya runtah. Nah, runtah itu kawi. Oh, ya, itu kawi. Ya, seperti itu ada pelajarannya di kelas 8. Terus untuk pupuh, untuk nembang pupuh ada juga materinya. Walaupun misalnya kita nggak menuntut anak untuk bisa, tapi minimal tahu cara kalau pupuh itu masuk ke dalam jenis puisi terikat, dimana ketika kita membuat pupuh itu kita tidak boleh melanggar aturan, karena dalam pembuatan pupuh itu ada yang dinamakan dengan pada lisan, pada seperti itu. Pada lisan itu baris, pada itu bait. Terus ada misalnya baris pertama itu harus ada jumlah suku katanya 10. Huruf vokal yang terdengar di akhir i misalnya, seperti itu ada, itu di pelajaran ada dipelajari sama anak-anak seperti itu. Ternyata ini ya, saya bingung loh. Bahasa Sunda sekeren ini dan nggak kalah sama bahasa Korea ataupun Jepang ya. Tapi mungkin ini adalah tanggung jawab kita semua untuk bisa melestarikan bahasa, dalam hal ini bahasa Sunda ya Bu Nina ya. Betul. Jadi benar-benar harus bisa menyenangkan, jadi orang berminat untuk belajar bahasa Sunda lebih jauh. Dan seperti Bu Nina, kuliahnya juga bahasa Sunda. Setiap hari ngomong Sunda. Itu kebanyakan orang dari Priangan nih kayaknya yang berminat untuk kuliah, jurusan. Dulu waktu zaman saya kuliah itu ada satu mahasiswa dari Bekasi ada. Satu orang, iya. Dari Depok ada, walaupun Depok memang masih Sunda-Sunda juga ya, tapi kan jarang gitu. Jadi rata-rata yang orang Ciamis, orang Tasik gitu. Guru Sunda. Iya. Bedanya dengan sastra, berarti ada karya sastra Sunda juga? Iya. Tapi diajarin juga di ada. Bentuknya seperti apa? Ya karya sastra misalnya menulis cerpen, menulis novel kan sastra, atau sajak. Emang ada ya seniman Sunda yang masih eksis sampai sekarang? Kalau untuk seniman lokal banyak ya? Iya, kalau yang untuk dikenal publik mungkin ya tahu lah, mungkin Doel Sumbang, seperti itu. Kalau yang lainnya banyak, yang apalagi di sajak, di carpon, misalnya menulis carpon. Kalau bahasa Indonesia kan ada cerpen, kalau bahasa Sunda carpon. Apa tuh? Carita pondok. Oh iya, pondok. Pendek pondok, iya. Novel banyak. Ada novel Sunda. Ada. Dulu zaman saya sekolah di Bandung ada Mangle. Ya, masih majalah, ada itu? Ada. Ada majalah Mangle. Masih ada sampai sekarang ya? Masih. Keren. Menjel. Isinya apa tuh? Nah, banyak sekarang ada di dalamnya itu ada cerita, misalnya cerita bersambung, cerbung, atau ada juga cerpen, ada liputan-liputan tentang daerah atau seni atau budaya, banyak. Ini masih politik juga ada. Hard copy, bukan digital atau apa gitu? Digital ada, yang itu juga masih ada cetakan. Oh ya Allah, itu zaman dahulu banget itu Mangle ya. Kalau orang Bandung dan sekitarnya pasti tahu Mangle lah ya. Betul. Apa singkatannya apa tuh Mangle? Kalau Mangle sendiri nggak ada singkatan. Nggak ada singkatan ya, kirain ada carpon. Kalau kita bilangnya dulu pas lagi zaman kuliah biar keren, bukan Mangle, Menjel. Menjel. Padahal Mangle itu untayan ini. Sebenarnya Mangle itu artinya untayan melati. Itu Mangle. Yang kalau ada di nikahan itu. Itu Mangle. Mangle itu ternyata untayan melati ya. Nah, mungkin di akhir perbincangan kita ini nanti Bu Nina bisa memberikan tips and trick ya, atau motivasi untuk anak-anak yang saat ini kayaknya masih belum senang gitu dengan belajar bahasa Sunda. Silakan Bu Nina. Jadi begini, belajar bahasa Sunda itu mudah ya. Belajar bahasa Sunda itu mudah dengan banyak membaca, banyak berliterasi ya. Mau membacanya itu dari buku atau misalnya dari sekarang kan media-media online juga yang berbahasa Sunda bisa dicari banyak. Bisa. Jadi yang harus ditanamkan di diri kita itu adalah belajar bahasa Sunda itu mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Seperti itu. Jadi ayo kita belajar bahasa Sunda. Hayu urang ngagunakeun bahasa Sunda, diajar bahasa Sunda.
Kayaknya terakhir kita nyanyi runtah bareng-bareng. Yang cuma itu doang yang aku tahu. Oh iya, lagu anak-anak juga ada ya. Ada yang apa? Boneka tadi, Oh, abdi teh iya. gaduh hiji boneka. Ada lagi satu lagi saya lupa, saya pernah diajarin. Ayah hiji kandang pinuku Japati, Japati keluar di sada ngok-ngokan. Ya. Aku bisa bahasa Sunda karena bapak aku orang Sunda. Dikit lagunya itu doang, Iya. cuma 2 itu doang yang saya Iya. bisa. Tapi banyak sebenarnya ya. Banyak, apalagi kalau yang permainan anak-anak kan identik, pasti ada lagu pengiringnya atau lagu mengawali permainan. Tokecang, Iya. cincang keling, Oh, iya. apalagi tuh. Ada lagi Orai-oraian. cang-kacang panjang di bahasa Indonesia ada ada, kan ya? iya. Di bahasa Sunda dia ya, cang-kacang panjang anu, panjang ucing. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa Sunda, bahasa Indonesia tuh ada kemiripan Iya, satu sama lain betul. ya, karena kita memang dari inian yang sama, rumpun yang sama, yaitu Austronesia Iya. katanya. Baiklah, gimana kalau kita tutup dengan main cincang keling? Cincang keling, Boleh. ini bener ya? Oh ya, baiklah. Sampai kita tutup, kita mau main cincang keling dulu ya pemirsa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cincang keling Wanuk cingkleng cinetet, plos ka kolong bapak sata bulenong.